jalan-jalan membeli penggaris. Di jalan bertemu adik mungil. Perkenalkan, nama saya Zahira Aurarengganis dari Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah Bangil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan bercerita dongeng yang berjudul Sakera Sang Legendaris. Dialah Sadiman, seorang tokoh legendaris yang anti kolonialisme di Pasuruan, Jawa Timur. Sang ahli bela diri asal Bangil. Sadiman juga dikenal sebagai sebutan Sakera karena pandai kera atau bertarung. Sehingga dikenal sebagai Sang Kera oleh masyarakat sekitar. Sepanjang hidupnya, Sakera selalu mengenakan baju bergaris merah putih dan bercelana hitam. Digambarkan sebagai sosok pahlawan yang pemberani dan tidak takut untuk melawan penjajah. Sakera juga seringkali membantu masyarakatnya untuk mendapatkan kembali hak-hak mereka dan juga dianggap sebagai simbol keberagaman pada saat itu. Legenda mengatakan Sakera hanyalah buruh tebu biasa. Namun karena semangat perjuangannya yang tak lekang waktu hingga terdengar seantero raya. Perjuangannya ia mulai saat ia melawan KKN yang terjadi di perkebunan tebu dan di pabrik gula Hindia Belanda pada abad ke-19. Alkisah, pada suatu hari waktu musim giling selesai, pabrik gula tersebut membutuhkan banyak lahan baru untuk menanam tebu. Karena kepentingan itu, orang Belanda ambisius. Perusahaan ini ingin membeli perkebunan yang seluas-luasnya dengan harga semurah-murahnya. Akulah pimpinan Belanda, aku bagai seorang raja. Apa yang aku inginkan pasti akan terlaksana. Banyak cara yang dilakukan oleh orang Belanda untuk memiliki kebun-kebun tersebut, termasuk dengan cara yang licik. Orang Belanda itu mencuru Cari Rembang untuk menyediakan lahan baru bagi perusahaan mereka dalam jangka waktu yang singkat dan murah. Cari Rembang kemudian diberi iming-iming harta dan kekayaan sehingga dia bersedia untuk memenuhi keinginan tersebut. Cari Rembang menggunakan cara-cara kekerasan pada rakyatnya dalam mengutamakan tanah untuk perusahaan. Saya tidak peduli, serahkan lahan kalian sekarang juga. Ampuni kami, Pak, ini lahan kami satu-satunya. Kalau lahan kami diambil, nanti kami mau makan apa? Saya tidak peduli, serahkan lahan kalian kepada perusahaan sekarang juga, atau kalian akan menerima nasib yang buruk. Kejadian ini terus berlanjut. Masyarakat melihat banyak yang tidak beres. Kemudian Sakera menjadi prihatin melihat ketidakadilan ini dan mencoba selalu membela rakyatnya. Ini tidak bisa dibiarkan. Masyarakat kita tidak boleh diperlakukan semena-mena dan diteror terus-menerus oleh Cari Rembang. Saya harus melakukan sesuatu. Sakera melakukan berbagai cara untuk menghadang perbuatan keji Cari Rembang. Hasilnya pun bisa dilihat nyata dan berkali-kali upaya Cari Rembang gagal. Melihat seringnya kegagalan, akhirnya Cari Rembang melaporkan hal ini ke pemimpin perusahaan. Pemimpin perusahaan marah dan mengutus wakilnya Markus untuk melawan Sakera. Akhirnya, pada suatu hari di perkebunan, pekerja sedang istirahat. Markus marah-marah dan menghukum para pekerja serta menantang Sakera. Wahai seluruh pekerja, siapa yang berani menantang pimpinan Belanda, maka harus siap-siap dipecat dari pabrik dan harus siap-siap menderita. Tidak terima atas perlakuan semena-mena ini, lalu Sakera yang dilapori hal ini marah
Lalu dia melawan Markus serta pengawalnya di kebun tebu pada saat itu. Akibat peristiwa perlawanan ini, maka mulai saat itu Sakera menjadi buronan pemerintah Hindia Belanda. Lalu banyak pasukan yang dikerahkan untuk mencari Sakera. Hingga pada suatu saat ketika Sakera berkunjung ke rumah ibunya, lalu dia di sana dikeroyok oleh Carik Rembang dan polisi Belanda. Polisi Belanda dan Carik Rembang menggunakan siasat licik. Mereka mengancam ibunya Sakera untuk memasukkan ke penjara. Menyerahlah kau Sakera, kau tidak bisa berkutik lagi sekarang. Mengingat keselamatan nyawa ibunya, akhirnya Sakera dengan berat hati menyerahkan dirinya. Kemudian dia pun dimasukkan ke penjara lagi. Di dalam penjara, Sakera diperlakukan secara kejam. Setiap hari dia mengalami siksaan demi siksaan yang dilakukan polisi Belanda terhadap Sakera. Namun terhadap kerja-jasanya, Sakera berusaha dan berhasil keluar dari penjara kecil Belanda. Polisi pun mencari keberadaan Sakera ke sana kemari, namun tak temukan juga. Lalu polisi Belanda mendatangi teman seperguna Sakera yang bernama Aziz untuk mencari kelemahan Sakera. Pemerintah Belanda di Bangil kemudian memberi iming-iming imbalan kekayaan yang besar. Kemudian melihat kebanyaknya harta yang ditawarkan, akhirnya Aziz pun mau bekerja sama dengan Belanda. Akhirnya Aziz dan Belanda menyebak Sakera dengan mengadakan tayuban. Karena Aziz tahu bahwa Sakera paling senang acara tayuban. Akhirnya Sakera pun terjebak dan dilumpuhkan ilmunya menggunakan bambu apus. Serang! Tidak, jangan. Akhirnya Sakera pun mengaku kalah. Dan Sakera dipenjarakan di penjara bambu apus selama sisa hidupnya. Sebelum mengalami meninggalnya Sakera, Sakera pun menjalankan sholat sunnah 2 rakaat. Akhirnya Sakera pun meninggal. Dan pelajaran yang bisa ambil adalah kita harus menjadi orang-orang yang adil dan jujur. Sekian dari saya, jalan-jalan membeli semangka. Jangan lupa beli di Kenya. Sampai jumpa kawan teman-temanku semua. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.